sebenarnya kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh, aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepat lah ditanganinnya. Sebenarnya waktu itu katanya pihak kepolisian sudah menawarkan untuk diautopsi, tapi si ibunya itu, si Tamaranya itu menolak. Setelah dilihat dari CCTV, dia yang menenggelamkan Dante ini. Jadi ditenggelamkan sampai 12 kali. Waduh, jahat yo. Dan saya kira juga kepolisian juga tidak akan katakanlah punya kepentingan untuk katakanlah melindungi pihak tertentu atau misalnya menutupi keterlibatan pihak tertentu. Bagi kepolisian ini kasus merah putih, katakanlah seperti itu ya. Jadi pasti apa adanya yang akan mereka ungkap mengenai hal ini. Sebelumnya, Tamara juga sempat menjalani pemeriksaan psikologi di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Tamara menyebut bahwa kliennya diperiksa selama 3 jam. Selain itu, Tamara Tiasmara juga buka-bukaan kepada penyidik terkait hubungannya dengan tersangka Yuda Arfandi yang berlangsung selama 2 tahun. Hal tersebut dilakukannya saat menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 3 jam di Polda Metro Jaya lalu. Banyak cuitan dari netizen yang menyayangkan respon dari Tamara yang merasa tidak banyak tahu kenapa ini sampai terjadi. Anehnya, Tamara juga sempat tidak mau jika anaknya Dante untuk diotopsi karena alasan takut nanti malah tambah sedih, kata Tamara, ibu almarhum Dante, yang akhirnya pun almarhum Dante dilakukan otopsi. Ada juga seleb dan netizen yang mengatakan bahwa ekspresi Tamara yang seperti terlihat santai menanggapi kejadian ini. Gue tahu ya emaknya itu nggak ada lokasi kejadian, emaknya juga nggak terlibat dalam kejadian langsung ibaratnya gitu ya. Tapi gue gregetan sama respon dia gitu ya. Bukan masalah dia sedih nggak sedih ya, kalau itu kan ya udahlah bebas, meskipun pada netizen bilang dia sedihnya tuh kayak nggak sedih, kok dia kayak happy ya. Cuman mungkin dia juga delete gitu kesedihannya gitu, atau mungkin dia nangis di private, kita nggak tahu. Tapi yang gue gregetan tuh responnya gitu loh ya. Pas dia tahu anak dia meninggoy gitu ya, kan dia yang bilang nih, saya titipkan dengan orang kepercayaan saya yang ternyata adalah pacarnya yang sekarang adalah tersangka gitu kan. Masa iya ketika dia tahu anaknya meninggoy dia nggak tahu penyebabnya apa? Terus masa iya pacarnya bilang kayak misalkan, oh ya sorry banget nih anak kamu tuh kelelep gitu, udah gitu doang gitu ceritanya, kelelep, udah lu terima aja gitu alasannya gitu, tanpa lu mau cari tahu lebih detail, kan nggak mungkin gitu. Yang namanya ibu kan pasti pengen tahu gitu loh, kenapa ini sampai terjadi gitu loh, anak gue ini kenapa gitu loh. Ini tuh nggak, bahkan itu nggak boleh CCTV ya, dia nggak mau anaknya diotopsi, padahal udah jelas gitu kan ada luka lebam di sekujur badannya. Ya kalau itu pengakuan emaknya sih katanya gara-gara dia gigit-gigitin ya, dan dia nyubit-nyubit gitu. Tapi menurut gue kayak nggak make sense aja gitu. Kalau nyubit mungkin ya, kalau gigit-gigit menurut gue nggak masuk akal gitu kan. Terus udah gitu dia bilang lagi apa, kalau misalkan dia itu tidak menutup-nutupi, padahal jelas menutup-nutupi. Karena gue yakin lu tahu sebenarnya, lu tahu banyak hal yang lu tuh nggak kasih tahu ke bapaknya tuh anak ya. Itu gue yakin banget. Karena apa? Karena sampai si anaknya itu kan bilang ke bapaknya, si Dante ini bilang kan ke bapaknya, aku nggak mau lagi berenang, tolong bilangin ke mama ya, aku nggak mau lagi berenang gitu. Dan kalian tahu apa yang selama ini ngajarin berenang ke dia, yaitu si tersangka alias si pacarnya mamanya ya. Jadi adalah saudaranya si cowok ini yang ngeposting video-video dia tuh sering ngajarin berenang gitu kan. Terus pada komen orang kayak, ih kok dulu baik banget, kok bisa ya kayak gitu. Jangankan dulu, orang aja hari ini besok bisa berubah ya. Lu ada video dari zaman kapan dia berbaik hati ngajarin berenang ke Dante, bukan berarti dia nggak bersalah. Buktinya aja dia udah jadi tersangka. 12 kali anak orang dilepin, 12 kali loh. Itu namanya udah sengaja ya. Bukan ibaratnya emosi doang gitu. Kalau orang hilaf emosi doang mungkin sekali, ini 12 kali loh. Gila. Nah ternyata setelah diautopsi itu ketahuan bahwa kematian Dante ini bukan karena tenggelam biasa. Ternyata ada kesengajaan, dan yang melakukan itu adalah pacar dari Tamara dan sudah menjadi tersangka. Waduh, ini ya. Kalau dilihat dari komentar-komentar netizen itu ada yang bilang, kok ditinggal anak
biasa aja, nggak sedih, malah masih bisa menggalang dana untuk apa, Palestina atau apa gitu loh. Kalau ibu-ibu yang kehilangan anaknya, jangankan hilang karena meninggal ya. Kalau ibu itu anaknya nggak ada kabar beberapa jam aja udah bingung, apalagi ini meninggal gitu. Pasti sudah nggak enak makan, nggak enak tidur, buru-buru mau diwawancara, buru-buru mau menggalang dana atau apapun, pasti udah nggak bisa apa-apalah. Kalau ibu ditinggal anaknya itu pasti nggak akan bisa apa-apa. Nah ini beberapa kali wawancara itu terlihat Tamara itu seperti biasa aja. Itu komentar-komentar netizen lah. Kalau menurut aku sih ya gimana ya, mungkin kalau itu di posisi aku sih aku nggak akan bisa setenang itu ya. Tapi nggak tahu juga perasaan ibunya seperti apa, kan kita nggak pernah tahu. Dan ini Rek ya, pacarnya ini dijadikan tersangka karena setelah dilihat dari CCTV dia yang menenggelamkan Dante ini. Jadi ditenggelamkan sampai 12 kali. Waduh, jahat yo. Ahli spiritual Kisuro juga mengomentari kasus almarhum Dante ini. Dia mengatakan bahwa ada korin almarhum Dante yang masih nampak gelisah, mondar-mandir, di antara sedih dan marah. Dan dirasa korin itu terlihat oleh mata batin Kisuro yang masih tidak puas akan semua ini. Dia juga mengatakan jin korin almarhum Dante masih ingin bermain-main terhadap ibunya, sampai semua ini dirasa selesai. Maka, korin Dante akan merasa tenang di alam sana, kata Kisuro. Dari pihak kepolisian, selain melakukan penyidikan secara lintas profesi, tim penyidik juga akan melakukan rekonstruksi TKP. Meskipun belum dapat memberikan jadwal pastinya, Polda menyebut rekonstruksi TKP tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Jadi pernah saya lihat di salah satu medsos tayangan tentang Tamara ya. Nah, di situ saya lihat ada korin ya. Ada korin itu, tayangan itu malah di dekat lagi di lingkungan seputar kantor polisi. Dan korin itu nampak gelisah ya, mondar-mandir di antara sedih dan marah. Jadi sepertinya dia masih tidak puas ya dengan kejadian ini. Kalau ibunya misalnya paham atau mengetahui atau peka terhadap hal-hal astral ya, hal-hal makhluk astral, sebetulnya itu korin bisa diajak komunikasi. Kalau itu kelihatan bahwa anak korinnya itu sebetulnya masih ingin bermain-main dengan ibunya ini, dengan mamanya ini. Tapi ya berhubung antara manusia dan korin ini beda frekuensi yang nggak bisa nyambung. Insya Allah ini akan terungkap, dan mungkin kalaupun terungkap ya kayaknya mungkin lebih dari satu orang ya. Mudah-mudahan arwahnya tenang dan jin korin itu juga nggak mengganggu. Saya yakin yang terkait ini tidak ada ketenangan hidupnya. Sebelum ini terungkap, jin korin juga tidak tenang karena akan meneror terus ya.